bagaimana tanggapannya Pak? Ini hari ini kita mendapatkan rilis PMI manufaktur, bahkan ini terlemah dari 5 bulan beruntun dan angkanya ini lebih lemah daripada kondisi COVID varian Delta sebelumnya. Apa yang bisa dianalisa dari data ini Pak? Ya saya rasa karena ya pastinya dampak dari perang dagang Amerika dengan Cina, terus juga dengan adanya begitu, kemungkinan kan Cina akan melempar barangnya, dia harus jual kan, harus jual mungkin salah satunya ke Indonesia yang pasarnya cukup besar. Terus kedua dia ada dari sana itu ada sistem tax rebate ya, yang jadinya itu cukup menarik buat perdagangan fasteners di Indonesia, yang dimana mungkin dampaknya kurang baik buat manufacturing company. Terus setelah itu dia juga bisa pengaruh juga dengan sebetulnya dulu antara industri lanjutan, jadi hilirnya itu dulu mau nggak perlu import lagi, bisa beli lokal. Tapi sekarang dengan agak terbukanya ini, akhirnya mereka hold. Makanya itu salah satu menurut saya, itu mungkin yang salah satu menjadi akibat itu daripada itulah kira-kira gitu. Oke, tapi kan sebenarnya kalau tarif ini masih belum berlaku ya Pak, baru dicanangkan gitu, kita masih punya spare waktu. Apakah itu memang bisa langsung tercermin di PMI manufaktur kita Pak? Maksudnya sebenarnya kan belum berlaku apa-apa. Memang belum berlaku, tapi kan sudah siap-siap orang. Orang yang tadinya mau ekspansi, tunggu dulu lihat. Jadi sebetulnya secara langsung belum, tapi kan orang sudah harus siap-siap. Daripada dia sudah invest apa segala macam nanti terjadi. Jadi mereka sebetulnya sekarang ini masih wait and see sebetulnya. Oke. Ya. Nah, salah satu poin negosiasi dari Indonesia ke Amerika Serikat adalah relaksasi TKDN juga. Tidak hanya TKDN tetapi juga permintaan impor dari Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi salah satunya adalah TKDN yang mungkin akan menjadi ancaman bagi industri manufaktur. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya, sebetulnya TKDN memang kita industri dalam negeri memang kan sebetulnya masih perlu perlindungan. Karena kan begini, kita bahan baku aja masih impor. Iya kan? Kalau kita bahan baku impor, sementara kita impor bahan baku, ini saya contoh fasteners lah ya. Yeah. Kita impor bahan baku, di mana bahan baku harganya X. Sementara sekarang dengan misalnya kalau jadi dibuka, barang impor barang jadi, harga kita kan barang importnya misalnya bahan bakunya dari Cina, barang jadinya juga dari Cina. Nah dari Cina, sementara peraturan di sana bahan baku dia jual putus, kalau jual barang jadi produk itu dapat tax rebate 13%. Jadi dia misalnya jual at cost, dia sudah untung kan, dia dapat rebate 13%. Ya, kira-kira itu bagaimana kita bisa bersaing kan gitu. Sementara bahan baku kita harganya full price. Iya. Gitu. Dan ini yang masih menjadi kekhawatiran paling tidak bagi industri fastener ya Pak ya. Ya karena memang bahan bakunya dari China, sementara China bisa mengimpor produk hilirisasinya, katakanlah produk end akhirnya gitu. Baik, kalau gitu saya ingin beralih lagi Pak. Apakah pengusaha yang tergabung dalam AFI ini merasakan dampak langsung dari adanya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengantisipasi tarif Trump, Pak? Ya, seperti saya bilang tadi, jadinya teman-teman juga pada bingung sekarang, confused ya, di mana mereka akhirnya yang tadinya mungkin mau investasi atau mau ada pengembangan usaha pasti hold dulu. Makanya jadi ini sekarang kan bukannya stagnan ya, malah jadi drop ya. Gitu, kira-kira begitu. Tapi seberapa signifikan Pak kemungkinan drop itu bisa terjadi kalau misalkan kebijakan tentang TKDN ini betul-betul diberlakukan, lalu tarif Trump ini benar-benar nanti akan diterapkan, seberapa besar Pak flopsnya yang mungkin terjadi pada industri fastener? Oh, cukup besar sekali saya rasa. Jadinya yang kita takutin kan jadinya nanti ya sekarang kita semua tahu ya, tekstil itu udah hampir nggak ada lah, hampir parah. Mungkin bisa-bisa yang lain akan mengikuti kalau sampai terjadi itu. Dan pelemahan rupiah seperti apa? Harusnya kan rupiah juga membawa dampak nih Pak, currency kita dengan US, currency kita dengan China. Apalagi bahan baku juga banyak impor. Bahan baku impor, jadi kan pasti
pengaruh juga itu dari mata uang pasti. Tapi kan kita juga kalau kita ekspor juga kan juga mungkin ada. Jadi di sini kita ini tapi jadi masih bisa masih ada substitusinya. Iya, gitu. Berarti sejauh ini Pak, dengan segala kendala ekonomi yang ada, mulai dari daya beli lemah, lalu currency kita yang masih unstable dan rupiah juga masih terus melemah. Apa yang dilakukan kebanyakan pengusaha di industri fastener ini untuk bisa bertahan, Pak? Apakah menaikkan harga produknya, menurunkan Ya paling efisiensi? yang pasti paling penting adalah efisiensi lah. Kalau naikin harga juga buying powernya kan juga nggak terlalu kuat kan gitu. Jadi kita nggak mungkin naikin harga, tapi mungkin tingkatin efisiensi sama ya mungkin ada beberapa perusahaan yang mungkin mengurangin produksi macam-macam lah gitu. Oke, efisiensi hingga mengurangi produksi. Apakah ini sudah terjadi cukup lama mungkin Pak di sektor ini? Atau baru-baru ini saja Pak? Sebetulnya begini ya, terus terang. Kita ini mungkin utilisasi produksi kita tuh cuma setengah daripada kapasitas. Gitu, rata-rata ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, tapi kalau kita ambil average itu mungkin cuma setengah dari kapasitas terpasang, hanya setengah yang utilisasinya. Nah jadinya saya rasa efisiensi harus ditingkatkan, tapi juga pasar kan nggak bisa, kalau pasarnya nggak naik juga susah kan. Kalau gitu. demand yang nggak ada, permintaan nggak meningkat juga akhirnya malah jadi overstock ya Pak ya. Betul.